judul selanjutnya ya. Ini adalah lanjutan dari judul dari intracellular compartment dan protein shorting itu yang baru kemarin kita bahas 1-2 kali pertemuan karena memang ini judulnya agak panjang ya dan jadinya kita belum selesai. Oke, sekarang kita ke transport protein ke mitokondria dan plastida. Berarti ini adalah judul yang part ketiga ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada sitosol, kemudian mitokondria dan plastida. Di sini warna ininya biru. Yang warna biru ini, kalau kalian lihat di sini yang berwarna biru. Kemarin kita sudah berbicara tentang yang gate transport yang berwarna merah di sini. Itu intraseluler antar nukleus ke sitosol, sitosol ke nukleus. Ini ada 2 arah. Sedangkan kalau mitokondria dan plastida itu translokasinya hanya dari sitosol ke mitokondria dan ke plastida saja. Tidak ada dari mitokondria ke sitosol. Oke. Jadi di sini sebenarnya untuk transfer protein ke mitokondria dan plastida. Mereka translokatornya itu dia dibantu oleh yang khusus ya. Khusus translokator untuk ke translokasi protein dan ke mitokondria. Ini terdapat 2 subkompartemen ya. Di sini ada kalian tahu sudah kebayangkan bentuk dari mitokondria. Oke, ada 2 subkompartemen. Ya intinya kalau kompartemen itu kayak semacam kalau kompartemen itu kan organel ya. Cuman kalau di sini kita bisa mengibaratkan bahwa kompartemen itu adalah sesuatu yang sesuatu hal yang melapisi gitu ya. Karena kalau misalkan untuk mitokondria itu ada outer membran, ada inner membran. Jadi ada membran luar dan ada membran dalam. Makanya ada 2 kompartemen 2 kali melalui proses mekanisme membran transport gitu. Nah, jadi di sini matrix space dan intermembran space yang dibentuk oleh mitokondria membran luar, outer dan membran dalam. Nah, kalau kalian lihat di sini ini ada beberapa protein-protein yang membantu untuk proses translokasi proteinnya. Kalau kalian di sini ini kan outer mitochondrial membran, berarti ini area luar ya. Kemudian di sini intermembran space, kemudian ini membran dalam. Jadi tadi ada 2 ya. Ini membran luar, membran dalam. Membran luar adalah membran yang langsung berikatan dengan bukan berikatan. Bersentuhan dengan area luar dari mitokondria atau sitosol. Kemudian di antara membran luar dan dalam itu ada intermembran space. Itu ada spasi di antara membrannya. Kemudian ada ini. Nah, kalau kalian lihat di sini itu apa sih? Silahkan diingat-ingat lagi. Ini adalah transmembran. Oke? Transmembran. Transmembran protein. Nah, jadi di sini kalau misalkan ada, ini namanya tim 23 kompleks, tim 22 kompleks, Oxa kompleks, Tom kompleks, Sam kompleks. Ini tuh apa sih kompleks? Kompleks itu artinya dia terdiri dari beberapa partisi dari bagian protein. Makanya dia disebut kompleks. Berarti tidak hanya satu proteinnya, ada komponen-komponen lain. Makanya kenapa dia disebut kompleks artinya dia satu kesatuan ya. Ini apa ya? Ini nama-nama dari protein-protein transmembran tersebut. Nah, di sini ada HSP 70 import ATPase. Ini adalah salah satu enzim yang untuk membantu folding protein, pelipatan protein. Ingat ya, yang ini yang HSP 70 import ATPase itu adalah untuk membantu proses pelipatan protein. Karena sebagaimana kita tahu bahwa protein-protein yang sudah ditranslasi atau disintesis, dia kan tersusun menjadi susunan asam amino, kemudian dia akan dibantu untuk melipat supaya dia menjadi protein mature, supaya dia matang. Jadi protein yang baru selesai disintesis atau yang baru ditranslasi itu belum matang proteinnya. Dia harus dibantu dulu dengan protein lain untuk melewati sehingga dia menjadi protein yang matang yang bisa digunakan gitu ya. Nah, oke. Next. Nah, silahkan lihat yang ini. Ini apa? Ini adalah protein mitokondria yang diimportkan
merupakan protein yang belum dilipat, unfolded protein. Jadi tadi kalau kita review ke translasi, proses transkripsi translasi itu kan proses perubahan dari mRNA kemudian ditranslasi dibantu oleh tRNA ya menjadi susunan-susunan asam amino. Menjadi protein itu adalah unfolded protein, protein-protein yang belum dilipat, belum matang. Gitu. Kalau kalian lihat di sini, coba lihat gambarnya. Gambarnya lihat di sini adalah proteinnya, ini sinyal sequence-nya, ya. Sinyal sequence yang khusus untuk menuju ke mitokondria. Sinyal sequence kemarin sudah dibahas bahwa sinyal itu dia harus berikatan dengan reseptor. Ini adalah reseptor protein in Tom complex. Jadi reseptornya yang dia berikatan di dalam Tom complex. Masuk. Jadi ketika si protein mau masuk ya dia butuh sinyal dulu supaya dia bisa melewati membran, bisa masuk ke dalam organel tersebut. Jika tidak ada sinyalnya, maka tidak bisa. Kalau kemarin yang saya bilang kenapa sinyal itu dibutuhkan ya untuk masuk rumah orang itu kalau pintunya dikunci berarti orang itu harus bawa kunci gitu ya. Anggaplah si sinyal sequence itu adalah kunci untuk memasuki area mitokondria gitu ya. Kemudian dia masuk ke sini. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Dia masuk karena dia punya dua lapisan, maka nah ini tadi kita lihat di sini tim 23 complex dia berikatan langsung dengan outer membran yang paling luar. Ketika dia sudah masuk ya ini yang reseptor itu adalah area untuk ya fungsinya untuk menerima sinyal yang masuk, kemudian yang masuknya adalah masuk ke sini ya, masuk ke transporternya ya di sini. Kemudian masuk lagi ke tim 23 complex. Kemudian karena tadi kalian ingat ya kalau di nah ini yang kompleks ini 23 kompleks ini dia ada area HSP70 import ATPase. Jadi dia adalah yang membantu proses pelipatan protein. Jadi ini dalam matriksnya. Ketika dia masuk, dia langsung anggaplah gambar yang seperti ini adalah mature mitochondrial protein. Dia dipotong, ini kan tadi sinyalnya. Setelah sinyalnya menjalankan tugasnya, maka dia dipotong. Kemudian dia sudah dibantu pelipatan karena tadi ketika diimportkan itu dia unfolded. Di foldednya atau dilipatnya itu di dalam. Nah, setelah di dalam dia langsung melipat menjadi mature, menjadi protein mitokondria yang matang, sedangkan sinyalnya dipotong. Apa yang terjadi pada sinyal? Sinyalnya kemudian didegradasi. Oke. Nah, lalu ada juga yang kalau misalkan untuk detailnya seperti ini gitu. Ini kan tadi matrix space, ini yang sitosol yang outer membrannya. Bisa juga untuk prosesnya itu dibantu dengan yang ini. Di sini ada sitosolik HSP70 ya. Dia dibantu dengan ini kan kalau yang di sini itu HSP-nya inner. Ini di area sitosol bisa jadi. Kemudian dia masuk ke sini, masuk juga. Nah, di sini dibantu oleh apa? Untuk lepas. Untuk lepas itu di sini perlu adanya proses hidrolisis. ATP menjadi ADP plus S1. Oke, diingat-ingat ya. Hidrolisis dan sintesis. Sehingga masuk. Kemudian di sini kalau ini adalah sitosolik HSP area yang berada pada sitosolnya. Kemudian di sini ternyata dia ada HSP70 untuk di dalam mitokondria. Oke. Kalau kalian lihat di sini ada apa? Dia tetap ada yang namanya proses hidrolisis supaya
membantu konformasi, ya, perubahan konformasi pada HSP70 sehingga dia membantu proses pelipatan protein. Jadi yang di sini adalah kalau ini diperbesar ya, ini tuh kalau ini diperbesar berarti ketika dia protein mitokondrialnya masuk, dia dibantu dengan sitosol HSP70. Kemudian untuk pelepasan sitosolik HSP70-nya dia dibantu proses yang namanya hidrolisis. Di sini juga ada proses hidrolisis supaya tadinya bentuknya seperti ini, kemudian energi yang tadi merubah konformasi pada HSP70 menjadi seperti ini, sehingga si HSP70 ini membantu proses pelipatan protein. Oke. Jadi sebenarnya kalau kalian baca ini, transport into inner mitochondrial membrane and intermembrane space occurs via several routes. Jadi transport kepada mitokondrial membran, pada bagian area dalam mitokondrial membran dan space pada intermembran itu terjadi banyak sekali proses-proses, cara-caranya itu ada banyak ya. Kalau di sini misalkan kalau yang ke matrix space tadi ada tim 23 translokator, ini translokatornya ya. Ada juga TOM, juga ada beberapa protein yang dibantu oleh beberapa protein, di mana si protein itu berakhir ataupun memang ditujukan di area mitokondria dalam. Oke, di sini juga bisa, di sini ada chaperones, ini sebenarnya dia fungsinya untuk sama dia. Oke, di sini ada contoh dari SAM, kemudian ternyata dari ini itu ya protein yang masuk melewati membran ini dibantu pelipatannya oleh chaperone, kemudian dibantu oleh SEM kompleks untuk masuk ke dalam area membran, kemudian dia menjadi fully folded protein. Berarti apa tujuannya? Si tadi ini adalah proses sintesis protein transmembran atau protein integral pada membran plasma gitu, pada membran sel. Pernah nggak sih kalian berpikir dari mana sih sebetulnya gitu kan ya asal mula hadirnya si protein dan karbohidrat tersebut, protein yang ada pada membran. Gitu. Di mana sih, apakah ujug-ujug datang gitu ya? Ya tidak, kan ditranslokasi, disintesis, makanya disintesis oleh melalui proses transkripsi translasi, kemudian protein yang sudah ditranslasi, ternyata protein yang ditranslasi itu adalah dia akan menjadi protein integral ataupun protein transmembran pada area bagian membran pada mitokondria. Berarti ya begini gitu. Ini kan tadi kalau ceritakan dari sini dia masuk ya, setelah ditranslasi masuk dibantu oleh sinyal sequence, kemudian masuk, setelah masuk ternyata dia dibantu, dia masuk lagi ke SEM kompleks, ternyata SEM kompleks itu dia membantu proses pelipatan protein. Kok berakhirnya di sini ya? Berarti protein yang ditranslokasikan tadi ya, yang dibantu oleh translokator TOM kompleks ini, dia merupakan protein yang akan menjadi protein integral atau protein transmembran pada membran sel. Nah itu berarti, jadi sebenarnya tidak mungkin simsalabim tiba-tiba ada pada membran sel. Semua komponen yang ada pada membran itu disintesis dulu. Ya, ada sintesis karbohidrat, ada sintesis asam lemak, sintesis lemak, dan juga sintesis protein. Yang sekarang kita bicarakan adalah hasil dari sintesis protein itu. Apa yang terjadi pada protein-protein yang sudah disintesis? Berarti didistribusikan, ditranslokasikan ke area-area kompartemen-kompartemennya. Destinasinya kemana? Tujuannya kemana? Ya. Nah ini transport protein ke plastida. Kalau plastida malah melewati beberapa area
membran lagi. Karena apa? Coba kalian bayangkan bentuk dari plastida seperti apa. Plastida punya bagian area outer membran, yang membran paling luar. Kemudian ada inner. Kemudian ada grana, ya. Grana granum itu kan dia membran kan? Membran tilakoid. Tuh. Ada membran lagi di situ. Tuh kan? Jadi berapa kali dia masuk ke membran? Makanya di sini coba kalian perhatikan di sini ada 2 warna. Ini kan tilakoid prekursor protein, berarti proteinnya itu harus ditranslokasikan ke tilakoid. Bedanya apa? Ini kan area dalam plastida. Kalau tilakoid yang mana yang dalam gitu ya. Ini yang menumpuknya itu gitu kan. Area yang menumpuknya, tumpukan-tumpukan tilakoid yang berada pada plastida. Lihat di sini. Di sini adalah si protein tersebut. Ini harus sampai ke tilakoid. Sedangkan berarti untuk masuk ke area tilakoidnya, nah, proteinnya tersebut butuh sinyal dua sinyal, gitu kan? Sinyal yang pertama kemana? Sinyal yang pertama adalah ini yang merah, ya, kloroplas sinyal sequence. Berarti sinyal untuk masuk ke dalam kloroplasnya, yang merah. Kemudian yang kuning, dia tilakoid sinyal sequence. Jadi untuk masuk ke tilakoid dia butuh sinyal lagi. Sekarang gimana kalau sinyalnya cuma satu? Sinyalnya cuma satu, yang merah saja, yang kloroplas saja. Sedangkan protein tersebut untuk ke tilakoid, nyampe nggak ke tilakoidnya? Enggak, dia nggak akan nyampe ke tilakoidnya. Karena sinyalnya nggak ada. Kalau di situ hanya ada satu sinyal yang berikatan dengan prekursor proteinnya. Apa yang terjadi pada protein yang seharusnya masuk ke tilakoid, kemudian dia nyasar di kloroplas. Apa yang terjadi? Ada yang bisa jawab? Coba apa yang terjadi kira-kira? Protein yang seharusnya ke tilakoid, karena dia tidak berikatan dengan sinyalnya, sehingga hanya destinasinya yang tadinya ke tilakoid kemudian menjadi ke kloroplas, maka dia tidak akan bisa masuk ke tilakoid, tetap berakhir di kloroplas. Tapi di kloroplas dia tidak punya fungsi. Karena fungsi dia ada di tilakoid, maka di kloroplas apa yang terjadi? Ketika satu protein yang tidak digunakan, maka di kloroplas dia akan didegradasi, dihancurkan. Begitu. Berarti tetap kalau si proteinnya itu memang tujuannya untuk ke tilakoid, berarti dia harus butuh sinyal yang menuju ke tilakoid. Sini masuk, makanya ada 2 ya. Yang merah dulu yang memandu dia masuk ke area kloroplas. Setelah kloroplas ini belum di folding nih, belum dilipat. Karena dia harus melewati transmembran lagi. Kemudian setelah dia masuk ke area kloroplas dipotong sinyal sekuensi yang pertamanya. Setelah dipotong, berarti supirnya yang mana gitu ya. Setelah ini supir yang pertama yang mengantar ke kloroplas dia dipotong, kemudian didegradasi. Setelah itu bekerjalah supir yang kedua gitu, area sinyal sekuens yang untuk menuju ke tilakoid, masuk ke sini. Setelah dia area di sini, maka sinyal sekuensnya juga dipotong. Setelah itu didegradasi. Ini ada 4, kalian bisa baca di sini. Ada 4 proses, gitu ya. Di sini ada ATP electrochemical gradient, ada ATP electrochemical gradient sama, berarti dia dibantu oleh ATP. Kemudian ini ada proton gradient, di sini tidak tanpa apapun, spontan, masuk secara spontan. Kalau yang ini nama pathway ini ada SEC, di sini ada SRP like pathway, ada TAT pathway. Ini kalau nggak salah dipelajarinya di judul-judul berikutnya, ya. Nah, ini peroksisom, di sini. Di sini sinyal peptida protein untuk peroksisom itu ada 3 asam amino di ujung C-nya. Sama dia peroksisom juga yang seperti ini.
Nah, transport protein ke peroksisom dapat berasal dari sitosol atau dari RE. Kalau misalkan dari sitosol dia memerlukan kargo protein seperti yang mau ke area nukleus, ya, senyawa yang akan melewati nukleus dia harus butuh karbonya. Yang ini RE kasar berperan dalam sintesis protein. Sintesis polipeptida dalam RE kasar. Ternyata untuk mensintesis polipeptida itu tempatnya ada di RE kasar. Kalian lihat di sini, kalau kalian lihat gambarnya, yang ini ada yang berwarna merah, yang berwarna biru, yang berwarna hijau. Berarti proses transportasinya, translokasinya berbeda. Yang ini gate, yang ini yang tadi dari sitosol ke organel-organel, yang ini pakai sistem endomembran. Oke. Nah, ini sintesis protein dalam RE yang larut dalam air dan protein transmembran. Ini proses sintesis protein dalam RE. Ditranslasi dimulai di sitosol, kemudian translasi protein untuk disekresikan atau lumen organel atau transmembran. Kemudian N-terminal sequence residu 6-15 asam amino hidrofobik pada kargo dikenali oleh SRP, ya, sinyal recognition particle. Ada 6 protein subunit ditambah 7 sRNA. SRP berikatan dengan produk translasi. Ini adalah proses-proses di mana translokasi proteinnya itu masih dalam ongoing, masih lagi ditranslasi, tapi sekaligus dia ditranslokasikan. Tuh, paham nggak? Jadi kalau yang tadi ke yang sebelumnya itu adalah protein-protein yang dibawa itu adalah protein yang sudah selesai ditranslasi, ya. Kemudian berikatan dengan sinyal sequence, kemudian ditranslokasikan ke tujuan akhirnya. Sedangkan yang ini kamu lihat masih ada ribosomnya. Berarti kalau ribosom itu tandanya adalah area ataupun alat untuk proses sintesis protein. Karena yang membantu proses sintesis protein ini adalah ribosom. Kalian masih ingat co-translational, ada post-translational. Kalau co-translational itu ditranslokasikan pada saat masih ditranslasi. Paham nggak? Jadi ketika dia masih dalam ongoing proses translasi, dia langsung ditranslokasikan ke area kompartemen targetnya. Kayak ini gitu kan. Kalau tadi gambar-gambar sebelumnya kan cuma garis-garis proteinnya aja yang berlikatan pada sinyal sinyalnya. Sedangkan kalau ini ngikut ininya, ribosomnya, ini mRNA-nya, ini ribosomnya. Kan kalau hasil translasi yang keluarnya dari tRNA ya, ini keluar. Nah, karena dia bersama ribosom, maka si sinyal ini nggak bisa langsung berikatan pada si reseptornya. Dia harus dibantu dengan molekul lain. Salah satu molekul yang membantu pelekatan atau proses translokasi ini adalah SRP. SRP itu adalah sinyal recognition particle. Jadi di mana ini adalah sebuah sinyal yang membantu proses pengenalan antara sinyal asli ke reseptornya. Nah, setelah ini kan ini yang terjadi gitu ya. Yang berikatannya itu ke reseptornya itu bukan sinyalnya langsung tapi dia SRP, tapi dia tetap sinyal juga. Nah, kemudian dia langsung berikatan ya. Setelah berikatan, nempel, yang penting partikel yang akan diketahui. Jadi sekarang proses reseptornya itu dia harus dibantu kayak adaptor lagi lah. Jadi dia tidak bisa langsung mengenai sinyalnya, tapi dia akan mengenai si SRP-nya. Biasanya
Karena biasanya kan kalau misalkan untuk reseptor itu dia akan langsung mengenai sinyalnya. Kalau ini dia tidak akan mengenali sinyalnya, tapi dia akan mengenali si SRP ini, sinyal recognition particle, area sinyal partikel yang akan membantu supaya si sinyal itu diketahui oleh reseptor. Berarti ini terjadi pada protein yang sedang ditranslasi. Atau ya dia pada saat ditranslasi sudah sambil ditranslokasikan gitu ya. Nah, itu tadi namanya adalah co-translational process. Di sini ada co-translational, ada post-translational. Nah, kalau ini co-translational yang tadi ketika masih ditranslasi dia langsung ditranslokasikan. Sudah dijelaskan sebelumnya. Coba kalian pahami gambarnya. Kenalan dulu sama gambarnya dia ngapain, gitu kan? Kalau yang ini post-translational translocation. Translokasi protein-protein yang sudah ditranslasikan. Yaitu ini terjadi pada eukariot, ini pada bakteria. Intinya apa? Sebenarnya untuk proses translokasi itu pertama, protein yang ditranslokasikan dia harus berikatan pada sinyalnya. Kemudian setelah tidak dipakai sinyalnya, maka sinyalnya akan dibunuh, didegradasi. Si sinyalnya itu akan didegradasi. Kemudian selain itu, untuk prosesnya adalah dia dibantu, harus ada bantuan energi, baik itu ATP atau GTP. Ya. Nah, lokalisasi protein transmembran. Di sini ada single pass protein transmembran, co-translational, tetap N-terminal sinyal sequence. Di sini single pass protein transmembran post-translational, ada internal start sequence. Nah, di sini lihat kalian kalau misalkan melihat itu adalah awalnya ini loh. Ini sinyalnya masuk, dia berikatan pada pada translokatornya. Bedanya apa sih gambar ini dan ini? Kalian lihat ujungnya. Ujung N, ada ujung C. Oke. Ada ujung N, ada ujung C. N itu adalah N-terminal sinyal sequence. Berarti N ini adalah ujung dari ujung N-nya merupakan sinyal sequence area-area sini. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sini bisa lihat yang berikatannya adalah sinyalnya dengan transmembran. Kemudian karena dia adalah bagian dari sinyal sekuensinya dekat ke ujung N, maka di sini keluar. Ini adalah contoh di mana bagian ujung N-nya ada di sitosol. Kalau yang ini ujung N-nya ada di area lumen dalam. Kebalikan dari ini. Ya. Ujung N, NH2 dan COOH, ujung C. Multipass transmembran ada internal transfer, start transfer, ada stop transfer. Lalu bagaimana gitu ya dengan protein transmembran? Jadi kan tadi saya cerita bahwa bagaimana sih asal mula si protein itu ada di membran plasma ya, ada di membran sel. Ya tadi gitu kan, protein ini setelah ditranslasi berikatan dengan dia berikatan dengan sinyal sekuensnya. Di sini ada dua, ada start, ada stop. Berarti start itu adalah sinyal untuk memulai, dia langsung berikatan pada transmembran, kemudian dia langsung ke bawah. Ya, jadi kalau ini kan lepas ya, bablas. Yang berikatannya ini nggak akan turun karena ini udah begini, ujung N itu harus area di sitosol gitu kan. Nah, kemudian yang ke bawahnya yang ininya gitu. Maka menjadi seperti ini. Kalau yang ini itu karena ada start transfer dan stop transfer, berarti startnya itu yang merah mulai dari pelekatan pada
pelekatan pada translokator, kemudian menurun. Nah, dia akan berhenti ke bawah jika dia sudah berikatan pada stop transfernya. Dia bentuknya hidrofobik asam amino. Ini menjadi sebuah mature transmembran protein ER membran. Jadi protein transmembran yang matang yang berada pada retikulum endoplasma. Nah, lalu bagaimana sintesis membran lipid? Membran lipid umumnya disintesis di ER atau di retikulum endoplasma termasuk kolesterol. Enzim yang terlibat dalam sintesis fosfolipid merupakan protein integral membran. Pada saat biosintesis membran dapat terjadi pergerakan fosfolipid dengan cara flip-flop. Ya, pada saat biosintesis akan terjadi flip-flop. Penambahan gugus oligo terjadi di RE dan badan Golgi. Proses pelepatan protein juga ada di sana. Terjadi dengan bantuan enzim glikosyltransferase yang terdapat pada organel membran. Apa fungsinya? Nah, lipid dibawa ke RE, ke Golgi, dan membran plasma dalam bentuk bagian daripada bilayer dan membangun vesikulator. Nah, sekarang ini kontrol pelepatan protein. Dibantu oleh kalnexin. Coba. Ini intinya apa sih ya? Nih, kita sambil bacain ini. The rule of unlinked glycosylation in ER protein folding. Ini adalah proses terjadinya protein pelepatan protein di ER. Kemudian ada terjadinya ikatan glikosilasi ya. Nah, glikosilasi itu ini. Ini kan area protein yang belum diikat, unfold, yang belum terlipat, kemudian terjadi proses berikatan dengan glukosa. Ya. Kemudian dia prosesnya dilipat, dia bisa. Nah, yang ini, kalau yang ini coba. Nah, ini in the ER membrane bound chaperone, protein kalnexin bind to incomplete folded protein containing one terminal glucose on N-link oligosaccharide. Jadi ini itu adalah, ini kan mature-nya ya, normally folded. Ini yang incompletely, yang belum yang belum terlipat. Yang pertama, glucosyltransferase in crucial enzyme that determine whether the protein is folded properly or not. Jadi glucosyltransferase ini enzim yang menentukan si protein ini perfect untuk dimangkat atau tidak. Kemudian renewing the protein affinity for kalnexin and retaining it in ER. Jadi kalnexin ini fungsinya untuk apa? Mana kalnexin? Kalnexin ini dia berikatan juga dengan ER membran ya. Nah, si kalnexin ini adalah fungsinya sebagai untuk, nah ini coba kalian lihat di sini renewing. Nah, yang tadinya ada yang ada gluko ini ya, pelepasan ini sekarang tidak ada. Oke, glukosil, enzim glucosyltransferase-nya. Kemudian yang menjadi mature. N-link oligosaccharide. Berarti ada protein yang langsung berikatan dengan karbohidrat. Apakah butuh? Butuh. Nah, degradasi. Ini fungsinya. Jadi bagaimana nasib si protein-protein yang tidak dipakai atau rusak, atau belum dipakai udah rusak. Yaitu caranya dengan degradasi, menghancurkan gitu ya. Jika misalkan tadi ada ikatan, dia misfolded, gitu, salah pengikat, maka dia pergi ke tempat tersebut, ini area yang belum diikatnya, bukan diikat, dilipat, maksud diikat lagi. Nah, kemudian dia masuk ya ke translokator protein, ternyata dia ada salah gitu, harusnya pelipatannya bukan seperti ini, maka dia harus dihancurkan. Ubiquitin ini adalah semacam energi yang bisa membantu dia menuju ke proteasom.
Jadi proteasom adalah area tempat untuk proses degradasi protein. Ketika dia masuk dalam bentuk kutu, maka di luar proteasomnya sudah lepas, dia sudah didegradasi. Nah, sekarang sistem endomembran. Sistem endomembran itu yang seperti apa? Yaitu di mana di situ ada retikulum endoplasma, ada Golgi, endosom, lisosom, vakuola. Dia fungsinya sebagai bagian dari unit rekoordinasi yang terikat dengan segregasi, modifikasi, dan transport. Seperti apa? Ya kayak gini lah gitu. Jadi intinya sebenarnya di sini itu adalah bahwa semua sel membran itu ya, membran yang ada pada bagian paling luar yang berikatan dengan ekstraseluler lingkungan itu adalah membrannya komposisinya sama dengan pada membran yang ada di badan Golgi, yang ada di retikulum endoplasma, yang ada di Indomaret, oke. Kita lanjutkan, ada iklan sebentar ya. Jadi intinya apa? Ini saya terputus-putus ini membuat video recordingnya. Nah, intinya kalian ini kan sistem RE. Tadi kan dia disintesis ya. Kalau misalkan berawal dari proses transkripsi translasi, transkripsinya ada di inti sel, ditranslasikannya di sitosol, kemudian dia dari sitosol itu ditranslokasikan ke RE di sini, berarti langsung dibentuk dari proses pembentukan ataupun yang tadi sudah ditranslasikan itu menjadi transmembran protein. Dari sini karena namanya biosintesis membran ya, biosintesis membran dan sistem endomembran, berarti bisa jadi membran yang ada di RE itu bisa menjadi bagian dari membran yang ada pada area bagian terluar dari membran. Kayak gini kalian lihat ini RE, kemudian dia bertunas ya. Dari ini dia bertunas. Ketika dia bertunas, apakah pada saat bertunas protein-protein yang berikatan atau yang ada pada membran tersebut dikeluar-luarin dulu gitu kan? Udah mau pindah nih kita gitu kan? Hei, protein yang berikatan pada membran, kamu lepas ya, nggak bisa gitu juga kan gitu ya. Jadi ya tetap artinya ketika dia bertunas, maka apapun yang ada pada lapisan membrannya, maka dia akan ikut membentuk vakuola. Kalau dia ke Golgi dulu, dia ke Golgi, dari Golgi bertunas lagi, kemudian dia langsung berikatan pada area bagian terluar sel. Dapatkah kalian menjelaskan dari pathway berikut? Ini adalah salah satu dari tugas. Berarti tugasnya yang ini. Oke. It's done.